Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Furqan. NIM saya 253010114. Di sini saya akan menjelaskan materi isim terkait tugas bahasa Arab. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu isim. Nah, isim mungkin definisi secara singkatnya itu kata benda. Cuman kalau misalkan menurut istilah, huwa kalimatun ala tadullu insan, setiap kata yang menunjukkan orang, insan itu orang, au hayawatin itu hewan, au nabatin itu tumbuhan, au jamadin itu benda, au makanin itu tempat, au jamanin itu waktu, dan au sifatin atau sifat. Yang ini nanti terakhir ya. Nah, semua ini nih termasuk kategori benda. Mau orang, hewan, itu termasuk kategori benda atau isim. Nah, yang ini artinya itu kata yang tidak menunjukkan terkait waktu. Misalkan contoh, qoro'a telah membaca, ya qoro'u sedang membaca, ya ro'a bacaan atau membaca. Nah, ini nih isim. Kenapa isim? Karena tidak terkait dengan waktu. Kan kalau misalkan qoro'a telah membaca, ini termasuknya fi'il madhi. Ya qoro'u sedang membaca, ini termasuknya fi'il mudhari'. Qoro'a itu termasuknya isim karena tidak terkait dengan waktu. Jadi kalau misalkan kita sebutkan pengertian yang pertama itu kata benda dan kata yang tidak terkait dengan waktu. Kita akan bahas ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri pertama itu ada di awal kata contoh. Kalau kita buka surat, sebenarnya kan ada alif lam berarti isim. Nah, ciri kedua itu ada tanwin. Misalkan kita sholat, kalau misalkan sudah ada tanwin, nggak usah dipakai alif lam di awal. Kita sholat mau katakan, dimanain, kasarkan itu diambil. Nah, yang ciri ketiga itu ada tamar tiga. Contoh, asabu. Kalau mau ditambah alif titik nggak apa-apa. Jawab jadi asabu al-madrasatu. Nah, yang ciri keempat itu ada rujar. Rujar itu kan min ila an kami dan seterusnya. Kita ambil contoh ini. Bila kenapa isim? Karena ada rujar. Rujar billahi. Nah, yang ciri kelima itu diawali huruf nida. Nida ini panggilan ya. Contoh dia Muhammad. Kenapa isim? Karena ada huruf nida di sini. Ya Muhammad isim. Yang ciri keenam itu benda. Setiap kata yang pasti maknanya benda itu pasti isim. Contoh ya, contoh. Bentar. Bismi itu isim apa bukan? Bismi itu isim. Kenapa isim? Karena ada huruf jar itu. Allah itu isim apa bukan? Isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Ar-Rahman juga isim apa bukan? Ar-Rahman juga isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam di awal. Sama dengan Ar-Rahman. Isim karena ada alif lam di awal. Kita lanjut ayat itu. Alhamdulillah isim apa bukan? Isim karena ada alif lam di awal. Allah juga isim. Kenapa isim? Sama karena ada alif lam juga di awal. Ini isim karena ada alif lam juga di awal. Terus kita isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam juga di awal. Itu isim. Nah, seterusnya selanjutnya kita lihat isim, pembagian isim dari jenis kelaminnya. Yang pertama itu ada muannas. Yang kedua itu ada muannas. Muannas itu artinya laki-laki. Contoh, mujur
muannas itu adanya untuk perempuan. Imro'atun, seorang perempuan. Nah, biasanya untuk ciri muannas itu ada tambah butok. Ciri-cirinya biasanya ada tambah butok untuk muannas. Contoh, sabrotun. Sabrotun itu kan ada tambah butok. Itu termasuknya muannas. Contoh Fatimah, Fatimah muannas. Karena ada tambah butoknya. Nah, ada juga yang misalkan Zainab, Zainab kan tidak ada tambah butoknya, tetap dianggap muannas. Kenapa? Muannas karena namanya itu nama perempuan, berarti tetap dianggap muannas. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas isim dari benda atau benda yang disimpulkan. Isim itu artinya bisa satu, dua, atau lebih dari dua. Nah, yang pertama itu ada mufrad. Nah, mufrad itu satu artinya. Contoh, kitabun. Kitabun artinya satu buku. Kalau yang kedua itu ada Musana. Musana itu artinya dua. Biasanya ada tambahan. Yang pertama itu ada tambahan namun dan yang contoh kitabani artinya dua buku. Nah, kalau misalkan sudah berubah bisa jadi kitabaini artinya dua buku juga. Nah, yang terakhir itu ada jamak. Jamak itu artinya banyak, lebih dari dua. Contohnya itu kutubun, artinya banyak. Mungkin kesimpulannya nih, secara singkatnya itu mufrad itu satu, musanna itu dua, lalu jamak itu banyak atau lebih dari dua. Seperti itu. Sekarang kita bahas isim nakirah dan isim ma'rifah. Tadi kan kita sudah bahas ya apa sih itu isim. Nah, sekarang kita bahas dari segi kejelasan maknanya. Yang pertama itu ada isim nakirah. Nah, isim ini kata benda yang masih umum atau belum jelas maknanya. Contoh, rojulun, seorang laki-laki. Nah kan kita belum tahu ya siapa laki-laki itu. Nah, yang contoh kedua itu ada kitabun, sebuah buku. Nah, kita kan juga belum tahu ya buku apa dan milik siapa. Gampangnya gini, misalkan ya kita ngomong nih, itu ada orang lewat, nah kan kita nggak tahu ya siapa sih orang itu yang lewat. Nah, contoh simpelnya gitu. Ciri isim nakirah juga itu nggak ada alif lam di awal dan biasanya di akhirnya ada tanwin. Nah, selanjutnya itu ada isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah ini kebalikannya dari isim nakirah, kata benda yang sudah jelas maknanya. Contohnya ar-rajulu, laki-laki itu, udah jelas laki-laki yang dimaksud. Terus kita al-kitabu, buku itu. Nah, udah jelas juga kitab yang dimaksud atau buku yang dimaksud. Nah, ciri-cirinya biasanya ada alif lam di awal dan biasanya berupa nama orang kayak Muhammad, Fatimah, Hanu, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya gini, kalau isim nakirah itu kata benda yang belum jelas maknanya atau masih umum. Nah, kalau isim ma'rifah maknanya sudah jelas gitu. Contoh gampangnya gini nih, kalau saya bilang rojulu itu kan artinya seorang laki-laki. Nah, itu kan masih umum ya. Nah, kalau saya bilang ar-rojulu artinya itu laki-laki. Nah, itu kan sudah jelas ya. Jadi kita tahu mana sih yang mana sih laki-laki itu gitu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan terkait materi isim, dari pengertian, definisi, jenis-jenisnya, kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata salah atau penyampaian saya kurang dipahami atau kurang dimengerti, mohon maaf. Dan jika ada yang kurang paham, tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.